Salamun qawla min rabbir rahim. Salamun qawla min rabbir rahim. Salamun qawla min rabbir rahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, kau wujud manusia, sedang apa kau di pohon? Tapi kau agak berbeda, tidak bisa disamakan dengan manusia umumnya. Kaki jarimu, jari-jari kau, kukunya panjang-panjang, termasuk jari-jari yang ada di tangan Anda, kukunya panjang-panjang semua. Mata Anda adalah merah. Bukankah Anda bukan manusia, tapi tidak lepas dari makhluk lain? Jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media, para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya manusia aneh yang ada di pohon, berkuku panjang-panjang, baik tangan maupun kaki. Mata pun berbeda, berwarna merah. Wujud seorang laki-laki berpakaian celana pendek, tidak berbadan, tidak dikenakan baju, hanya memakai celana pendek, telanjang baju. Siapakah dia yang sebenarnya? Dia ada di pohon, seperti layaknya binatang sedang naik pohon, tidak layaknya seperti manusia. Mari kita simak sama-sama, siapakah dia yang sebenarnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak sama-sama. Manusia aneh yang ada di atas pohon, siapakah dia? Bertemu dengan salah satu makhluk yang aneh lagi, yaitu salah satu ulat besar yang nempel di salah satu daun yang ada di pohon itu. Saat itu ada seorang petani sedang Suasana hujan. menuju di mana dia punya kebun. Pada saat sedang bersih-bersih, di mana banyak rumput lalu lalang di sana sini, terjadi ada suara di salah satu pohon. Si bapak petani tersebut merasa penasaran, ada apakah ini? Menurut si bapak petani tersebut, lantas tanpa sengaja si bapak petani tengadah ke atas. Tiba-tiba dikejutkan adanya manusia yang sedang menempel di pohon, layaknya orang sedang naik pohon. Dia berdiam diri, nempel di pohon itu. Badannya kurus, hanya memakai celana pendek tanpa baju. Saat itu seorang petani dengan polosnya bertanya, "Hai, siapa kau yang ada di atas pohon itu? Turunlah, sedang apa kau?" Tiba-tiba si petani dikejutkan kembali dengan adanya manusia aneh yang ada di pohon itu. Lantas dia menengok melihat si petani tadi. Si petani kaget melihat kuku tangannya, termasuk kakinya panjang-panjang, matanya memerah sambil memandangi petani tadi. Lantas sekalipun si petani itu agak sedikit takut, dia tetap bertanya kembali, merasa penasaran, karena di situ adalah di mana tanah kebunnya. "Siapa kau sebenarnya? Kau wujud manusia tapi aneh. Matamu memerah, seluruh jari-jari kaki dan tangannya, kukunya panjang-panjang. Turunlah," kata si bapak petani tersebut mengatakan demikian.
Tiba-tiba ada salah satu lagi ulat besar hijau yang nempel yang ada di salah satu daun pohon tersebut, dekat di mana manusia aneh yang ada di pohon. Lantas si petani itu bertanya kembali kepada manusia aneh tersebut, apakah itu termasuk ada hubungan dengan Anda sebagai teman Anda? Saya baru kali melihat ulat besar sekali seperti besarnya manusia. Tiba-tiba si ulat yang menjawab, manusia yang pertama, manusia aneh, belum sempat menjawab. Si ulatlah yang menjawab, saya tidak bedanya dengan manusia aneh ini, yaitu bangsa jin penunggu pohon ini. Memang saya punya peranan penting adalah ulat pemakan daun. Lantas seorang petani melanjutkan kembali memberikan jawaban kepada salah satu ulat yang berbicara. Hai ulat, ini tempat tanah saya, kebun saya. Kenapa saya baru mengetahui adanya kalian berdua? Apa tujuan Anda berdua itu termasuk manusia aneh? Lantas si ulat sambil berjalan pelan-pelan ke bawah mendekati seorang petani itu mengatakan, memang saya belum lama pindah di sini karena di kebun sana sedang dibikin rumah sehingga semua pohon dibabat semuanya sehingga saya tidak punya rumah. Menurut saya di sinilah paling enak, banyak pohon yang rindang, kata si ulat tersebut. Tiba-tiba si manusia aneh ikut berbicara. Woi manusia, apakah kamu merasa keberatan saya tinggal di sini? Menurut si manusia aneh mengatakan demikian. Lantas si manusia tersebut, si petani pemilik kebun itu mengatakan, saya ingin bertanya sebelum saya menjawab keinginan kalian, apakah kalian punya tujuan tertentu sehingga tinggal di sini? Sambil tertawa manusia aneh mengatakan, saya tergantung keinginannya. Kalau memang ada manusia reseh terhadap saya tidak akan segan-segan membuat mereka jadi sakit. Bagaimana caranya kamu menyakiti mereka? Cukup jarak jauh, siapapun dia, tiba-tiba akan sakit. Kalau begini caranya berarti Anda membahayakan, sedangkan kebun sini dekat rumah. Kalau bisa kalian termasuk ulat, pindahlah, jangan di tempat sini. Di sini tidak tepat untuk kalian. Nanti kalian merasa terganggu. Saya punya rencana. Pohon ini akan kutebang. Tiba-tiba si dua penghuni pohon itu, yaitu manusia aneh termasuk ulat besar, menjadi beringas dan marah. Salah satu manusia aneh mengatakan, hai manusia, baru saja si ulat bilang dia merasa geram dan marah karena tempat tinggalnya diobrak-abrik dijadikan rumah sehingga kami pindah di sini. Malah sekarang Anda mengancam pohon ini mau ditebang. Kenapa? Lantas seorang petani mengatakan, hai manusia aneh, saya pemilik pohon ini, mau ditebang ke mau tidak urusan saya. Siapa yang melarang? Saya sudah katakan lebih baik kalian pindah dari tempat pohon ini, karena kalian kalau kepingin tidak merasa terganggu terusik, pergilah jauh-jauh dari lingkungan di mana pohon ini dekat rumah. Banyak penduduk. Masih banyak pohon-pohon di sana yang rindang, jauh dari tempat tinggal. Kenapa kalian tidak mau di sana? Lantas si ulat mengatakan, begini Pak, sekalipun di sana banyak pohon rindang jauh dari penghuni, tapi musuh kami banyak di sana.
sebangsa saya termasuk sebangsa manusia aneh seperti teman saya ini. Kata si ulat mengatakan demikian. Lantas seorang petani mengatakan, mungkin kalian jahat. Kalau kalian rukun, pasti banyak kawan yang sejenis kalian di sana. Apaan? Kata si manusia aneh. Saya tidak kenapa-kenapa, tapi dimusuhi oleh mereka. Begini, saya tidak mau susun. Mungkin kalian orang yang ego. Maksud saya, kalian adalah makhluk-makhluk aneh yang ego, sehingga dijauhkan dari kawan-kawan kalian. Coba kalian jangan emosi, jangan ego. Sesama jenis kalian mestinya saling memaafkan. Kalau ego, pemarah, bukan sesuatu yang solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik adalah saling mengakui kesalahan dan saling memaafkan, kata si petani tersebut. Tiba-tiba si manusia aneh itu sambil marah mengatakan, "Woi, manusia, jangan ceramah di sini. Aku tidak sudi kau ceramah. Saya tidak butuh." Lantas seorang petani tenang-tenangnya, sekalipun awalnya tadinya marah dan takut, si petani dengan tenangnya berusaha mengatakan, "Saya sudah katakan, saya tidak mau bertele-tele dengan kalian. Ini tanahku, ini pohon-pohonku, ini tanamanku semuanya. Itu urusan saya pribadi. Sebelum pohon ini kutebang, kalian pindah jauh-jauh dari pohon ini. Carilah pohon yang rindang yang banyak di sana jauh. Kalian tahu kan, kalau di sini dekat rumah, suatu saat akan menjadi rumah lagi seperti yang sebelum kalian pindah di sini. Sama saja." Tiba-tiba si manusia aneh itu bisa terbang, lompat dari pohon satu ke pohon yang lain, di mana pemilik petani berada, termasuk si ulat tadi. Di luar dugaan, bisa berjalan kencang, melompat dari pohon satu ke pohon lain, sambil berbicara, "Hai manusia, berarti kau menantang kami," kata salah satu ulat mengatakan demikian. "Mohon maaf, saya bukan menantang, saya bicara baik-baik. Daripada kalian nanti menyesal pohon ini ditebang, lebih baik kalian secepatnya pindah di mana tempat yang lebih aman, di pohon-pohon di sana, jauh dari penghuni-penghuni manusia." Menurut seorang pemilik tanah ini, yaitu petani, mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan kembali mengenai si petani mengatakan, "Saya kan tidak salah. Ini saya katakan, ini tanah saya, ini pohon saya, mau diapakan urusan saya. Supaya kalian tidak menyesal, saya memberitahukan pada kalian, suatu saat pohon ditebang, bisa saja saya jadikan rumah. Jadi saat inilah kalian pindah." Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang pada saat si petani itu sedang berbincang-bincang dua makhluk itu. Begitu si kakek datang, kurang lebih usia 80 tahun. Kebetulan beliau kenal dengan si petani tersebut, mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa nak?" kata si kakek yang baru sampai. Kakek, ini saya lagi mau nanam Cepat, pohon, hujan deras. ya mudah-mudahan berbuah palawija. Tapi tadi sempat kamu bicara dengan siapa?" kata si kakek mengatakan demikian. "Kakek, coba lihat ke atas. Siapakah mereka?" Padahal si kakek itu sekalipun sudah umur, pendengaran, EQ, pandangan mata masih cukup normal, sehingga dengan pandangan mata beliau lebih jelas dari seperti kayak kakek-kakek lainnya. Biasanya kurang jelas. Akan tetapi si kakek ini bukan
bukan saja hanya seorang kakek, tapi memang mantan spiritual. Beliau masih lekat dengan ilmunya. Lantas si kakek mengatakan, "Nah, saya memang tidak melihat langsung dengan mata saya, tapi dengan mata batin saya lebih jelas bahwa mereka adalah tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan. Yang salah satu adalah manusiawi, yang satu adalah ulat. Keduanya sama-sama saja makhluk gaib, yaitu sejenis bangsa jin." Lantas seorang petani mengatakan, "Iya, kayak benar. Baru saja saya mengatakan sama mereka, pindahlah, jangan di tempat ini. Ini adalah tempat saya untuk menanam palawija. Dan suatu saat pohon ini akan kutebang." Mereka marah. Si kakek datang. Lantas si kakek mengatakan, "Nanti saya akan bantu supaya ada pindah saya paksa. Saya akan bertanya dengan dia," kata si kakek. Tiba-tiba hujan. Saat ini hujan. Lalu si kakek mengatakan, "Nak, sini minggir di bawah rumah supaya kita tidak kehujanan. Sambil membantu dia, kita pindahkan dia secara paksa. Saya akan bertanya dengan mata batin saya," kata si kakek mengatakan demikian. Lantas diam-diam si kakek berdiam. Mulutnya komat kamit sedang berdoa untuk komunikasi kedua makhluk tersebut antara ulat dan manusia aneh. Sementara si petani diam, tenang sambil menunggu si kakek sedang berdoa. Tiba-tiba si dua makhluk itu jatuh ke bawah, bluk, dari pohon tersebut. Sambil berbicara, "Hei, kakek tua, kenapa kamu jatuh tua?" Lantas si kakek tenang-tenangnya mengatakan, "Kalian tahu apa yang saya maksud? Itu belum seberapa. Kalian pindahlah dari tempat ini. Tadi petani yang pertama, yang pemilik tanah ini orangnya sudah mengatakan baik-baik, tapi kalian tetap ngeyel, malah marah-marah. Sekarang juga kalian pergi dari sini. Kalau kalian tidak mau juga pergi dari sini, pindahlah di tempat di mana banyak pohon dan yang rindang. Masih banyak, jauh dari tempat tinggal. Sekalipun kalian di sini, tidak akan pernah lama. Suatu saat kamu tebang, mau dibangun. Ini hujan, cepat pergilah. Kondisi hujan ini, tadi terang, sekarang hujan. Kalian makhluk gaib, mau hujan mau hujan sama saja. Pergilah sekarang juga. Sekarang saya mau bertanya dengan kalian. Kalau kalian tidak mau diajak baik-baik, saya akan paksa dengan cara saya," kata si kakek mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba si makhluk itu dua-duanya menyerang. Si petani ketakutan lari ke belakang di balik punggungnya si kakek. Si kakek langsung mengeluarkan jurus, entah jurus apa, karena beliau adalah mantan spiritual. Tiba-tiba angin besar mengeluarkan api di hadapan kedua makhluk itu. Lenyaplah sudah makhluk itu sambil teriak kebakaran. Demikianlah saudara, di antara dua makhluk manusia aneh dan ulat raksasa penunggu pohon, di mana ada pohon, disinilah yang suka di pohon kalor. Semoga bermanfaat dan juga menjadi sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.